Kali ini kita akan membahas tentang teori kognitivisme mengenai model belajar menurut Jerome Seymour Brunner. Berikut penjelasannya. Jerome Seymour Brunner merupakan seorang ahli psikologi perkembangan dan psikologi yang belajar di New York City pada tanggal 1 Oktober 1915. Jerome Brunner banyak memberikan pandangan mengenai perkembangan kognitif manusia, bagaimana manusia belajar atau memperoleh pengetahuan dan transformasi pengetahuan. Artinya yaitu teori belajar yang didefinisikan sebagai proses pembelajaran tidak disajikan dengan dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan peserta didik itu sendiri yang mengorganisasi sendiri. Proses belajar mengajar menurut Brunner adalah setiap mata pelajaran dapat diajarkan dengan efektif dalam bentuk yang jujur secara intelektual kepada setiap anak dalam setiap tingkat perkembangan. Cara belajar yang baik menurut Brunner adalah dengan memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif, kemudian dapat dihasilkan suatu kesimpulan atau yang disebut free discovery learning. Menurut Brunner, perkembangan kognitif seseorang terjadi melalui 3 tahap. 3 tahap diantaranya yaitu 1. Tahap inaktif. Peserta didik melakukan aktivitas-aktivitasnya dalam usaha memahami lingkungan. Peserta didik melakukan observasi dengan cara mengalami secara langsung suatu realitas. Yang kedua, tahap ikonik. Peserta didik melihat dunia melalui gambar-gambar dengan visualisasi verbal. Yang ketiga, tahap simbolik. Peserta didik mempunyai gagasan-gagasan abstrak yang banyak dipengaruhi bahasa dan logika serta komunikasi dilakukan dengan pertolongan sistem simbol. Langkah-langkah pembelajaran menurut teori Brunner. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengidentifikasi karakteristik peserta didik. Yang ketiga, memilih materi pembelajaran. Yang keempat, menentukan topik yang dapat diterima secara induktif. Yang kelima, mengembangkan bahan ajar contoh, ilustrasi, tugas, dan lain-lain. Yang keenam, mengatur topik pembelajaran dari inaktif, ikonik, dan simbolik. Yang ketujuh, melakukan penilaian proses dan hasil belajar. Di sini kami telah memaparkan tentang aplikasi penerapan dalam kehidupan sekolah, yaitu yang pertama, 1. Kegiatan pendahuluan. Seorang guru mengucapkan salam, kemudian menanyakan kabar, dan setelah itu memimpin doa atau menyuruh salah satu anak didiknya untuk memimpin doa. Yang kedua, kegiatan apersepsi. Untuk memulai kegiatan apersepsi, seorang guru menanyakan materi dari pertemuan sebelumnya kepada anak didik. Misalkan materi yang disampaikan pertemuan minggu lalu yaitu integral tentu, maka materi hari ini adalah integral tak tentu. Kemudian guru menjelaskan tentang tujuan pembelajaran hari ini, yakni tujuan pembelajaran akan dicapai. Yang ketiga, kegiatan menanya. Kegiatan menanya
Ini dilakukan sepanjang pembelajaran yang bertujuan untuk lebih memahami makna dari sebuah materi, baik diskusi kelompok maupun bertanya kepada guru. Yang keempat, kegiatan mencari referensi. Dalam kegiatan pembelajaran, selanjutnya seorang anak didik mencari referensi di perpustakaan maupun sumber dari internet. Yang kelima adalah kegiatan proses menemukan atau discovery. Anak didik menemukan sendiri masalah yang akan dibahas dengan berdiskusi kelompok yang menuntut anak didik berperan aktif. Yang keenam, kegiatan mengasosiasi. Anak didik berdiskusi dan bertukar pikiran atas masalah yang dicari bersama teman kelompoknya. Yang ketujuh adalah kegiatan mengkomunikasikan. Guru menyuruh anak didik untuk mempersil diskusi di depan kelas, kemudian anak didik yang lain bisa menambah ataupun menyanggah. Yang kedelapan adalah penilaian sikap. Guru berperan aktif dalam proses diskusi dengan melakukan penilaian terhadap anak didiknya yang dinilai dari anak didik, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kesembilan adalah kesimpulan. Peserta didik menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan dengan diwakili satu peserta dari tiap-tiap kelompok. Kemudian peserta juga memberikan tanggapan tambahan jika ada. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang mengenai teori belajar DNS. DNS mengemukakan bahwa tiap-tiap konsep dalam matematika yang disajikan dalam bentuk konkret akan dapat dipahami dengan baik. Artinya, benda-benda dalam bentuk permainan akan sangat berperan jika dimanipulasi dengan baik dalam pengajaran matematika. Baiklah, selanjutnya contoh dari teori pembelajaran JP-DNS. Baiklah, sekian dari kelompok 6. Semoga pembahasan kami kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.